Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini kembali ke majelis tafsir Al-Qur'an. Kita tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah. Di malam hari ini masih kita melanjutkan penyebutan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu kita akan membaca ayat 53 dan 54. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini dua nikmat lagi yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israel. Kata Allah di ayat 53, wa'id sama dengan beberapa ayat sebelumnya. Dan ingatlah ketika ataina kami memberikan Musa kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat. Karena kalau disebutkan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, maka tiada lain itu adalah Taurat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di ayat yang lain, Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Ini kata Allah, sungguh kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat cahaya yang para nabi berhukum dengannya terhadap orang-orang yang aslam, yang telah masuk Islam, yang berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu, terhadap orang-orang Yahudi. Karena Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya Yahudi. Ini yang diturunkan, ini yang diinginkan dengan kitab. Tapi kalau disebut kitab di Nabi kita, maksudnya Quran. Iya, kalau itu yang disebutkan adalah di Nabi kita Nabi Muhammad, maka itu adalah Al-Quran. Nah, di sini yang diinginkan dengan Alkitab yaitu At-Taurah. Allah berkata kepada mereka, ke Yahudi, ke Bani Israel, wa'id, ingatlah, di antara nikmat kami kepada kalian, ataina Musal kitab, kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu At-Taurah, wal furqan, dan al-furqan. Karena At-Taurah adalah al-fariq bainal haqqi wal batil. Taurat adalah yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu nampak ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa ke Firaun. Ke Firaun, ia menyembah selain Allah, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Maka turun Taurat
sebagai hudan wa nur, sebagai petunjuk dan cahaya untuk umat manusia yang gelap waktu itu di bawah kekuasaan Fir'aun, yang di dalam kekuasaannya, di antara kerusakannya, dia menghalalkan yang namanya berbagai macam sihir. Paling banyak praktek sihir di Fir'aun. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah, mukjizatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan yang menandingi sihir kaumnya Fir'aun. Kaumnya Fir'aun lempar tali dihayalkan kepada orang-orang yang melihat ular. Maka di antara mukjizat Nabi Musa, lempar tongkat jadi ular betulan. Bukan dihayalkan ke orang. Dan tukang sihir yang menantang Nabi Musa waktu itu sadar, ini bukan sihir. Makanya langsung mereka beriman. Langsung mereka beriman kepada Nabi Musa. Demikian pula di antara mukjizatnya, ini bagian praktek juga sihir dari kaum Musa yang belum diutus kepadanya. Beliau kalau keluarkan tangannya dari sakunya, maka akan bercahaya, keluar cahaya. Tentunya semua itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan khurafat. Ya, bukan khurafat, bukan juga sihir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa di ayat ini Alkitab wal Furqan. Alkitab dan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah sifat dari Alkitab. Cuman saya tidak tahu apakah kita bisa paham atau tidak yang saya sampaikan sekarang ini. Ini wawunya ini, cuma ini agak sulit karena ini saya posisinya bukan di pesantren. Bukan di orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Huruf wawunya itu pada wal furqan, ada huruf wawu itu wa. Itu namanya huruf athof. Di dalam bahasa Arab. Ini namanya athof as-sifa alal mausuf. Diatofkan sifatnya kepada yang disifati. Yaitu Alkitab itu yang disifati. Bagaimana sifatnya itu Alkitab? Al-Furqan. Dia menjadi pembeda antara petunjuk dan kebatilan. Mudah-mudahan dipahami. Ini namanya pengatofan sifat kepada mausufnya. Sifatnya Taurat adalah Al-Furqan. Membedakan antara kebatilan dan kebenaran, antara kesyirikan dan tauhid, antara beribadah kepada Allah saja dengan beribadah kepada selain Allah. Iya, ini fungsinya Alkitab ini. Karena Allah sifati di ayat yang lain tadi yang kami sudah baca di Al-Maidah ayat 44. Sifat Taurat adalah fiha hudan. Ketika Allah katakan kepada Nabi Musa dan pada Nabi kita menggambarkan kepada kita bahwa Taurat itu Allah turunkan, inna anzalnahu Taurat. Inna anzalna Taurat. Kami telah menurunkan at-Taurat. Fiha hudan wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Iya, petunjuk dari kesesatan, cahaya dari kegelapan. Makanya dia disifati Al-Furqan, pembeda, karena dia petunjuk dan cahaya. Pembeda. Ini nikmat. Karena ketika kita diturunkan kepada kita petunjuk dari Allah, itu nikmat. Karena kalau bukan karena petunjuk dari Allah,
kita ini akan hidup seperti hewan ternak. Na'udzubillah. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian. Dan sebagai pemberi peringatan kepada kita, yang menuntun kita dalam semua kebaikan, yang beliau tahu itu adalah sebuah kebaikan, dan yang telah melarang kita dari semua hal yang tidak baik, yang beliau ketahui dari Allah kalau itu tidak baik untuk kita. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifat dasar beliau adalah harisun alaikum, sangat semangat atas kalian dalam masalah petunjuk, dalam masalah petunjuk, dalam masalah tuntunan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang tinggi, sebagai Rasul, sebagai pemberi peringatan, sebagai penyampai risalah, sebagai rahmat untuk alam semesta. Semua itu ada ayat. Semua itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama Muhammadun illa rasulun. Tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul. Beliau bukan orang pertama menjadi rasul. Maka nikmat, maka diingatkan di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu diutus Rasul kemudian diturunkan kepadanya kitab. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, golongan manusia. Tugasnya yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Itu tugasnya. Mengajarkan kepada kita ilmu. Ini yang diingatkan kepada Bani Israel. Dan diingatkan kepada Bani Israel, di dalamnya terdapat kandungan ini juga peringatan kepada kita. Karena di Quran Allah berfirman di ayat yang awal tadi saya baca, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah katakan begitu. Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul Muhammad sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Hati-hati jangan sampai kita seperti Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula, fa'asa Fir'aunur rasula, fa'aqadnahu aqdaw wabila. Fir'aun durhaka kepada Rasulnya itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakannya. Kita diutus kepada kita Rasul kita, hati-hati maksiat kepadanya, kita akan dibinasakan seperti Fir'aun. Itu tujuan ini. Ini bukan hanya sekedar peringatan kepada Bani Israel, mereka sudah lewat. Rasulnya sudah lewat. Iya, Nabi Musa sudah wafat.
Ini diingatkan kepada Bani Israel, disebutkan di Quran untuk mengingatkan kita. Itu nikmat itu diutus Rasul dan diberikan kitab. Wal Furqan, sifat dari sifat Quran adalah Al Furqan. Sama. Apa tujuannya adanya kitab, adanya Al Furqan? La'allakum tahtadun. Agar supaya kalian berpetunjuk dengannya. Tujuan Quran diturunkan bukan untuk dipajang. Ia bukan dijadikan hias dinding ya. Masjid sini tidak ada, alhamdulillah. Ya, Quran diturunkan bukan untuk diukir di tembok. Quran itu diturunkan supaya kita berpetunjuk dengannya. Dulu para sahabat, mereka tidak melewatkan 5 ayat kecuali mereka harus pahami dulu maknanya, diamalkan dulu kandungannya. Kalau keyakinan dia yakini kandungannya. Kalau ada larangan dia tinggalkan larangannya. Kalau ada perintah maka dia lakukan perintahnya semampunya. Dulu. Sekarang kadang orang hanya menjadikan Quran sebagai pajangan. Kadang kita buka Quran Ramadan, baru kita cari Quran. Padahal Quran adalah petunjuknya kita Muslim. Maka jangan heran kita ini perkara sangat jelas di Quran, perintah ataupun larangan, tapi kadang kita tidak tahu. Karena kita tidak menjadikan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita sebagai petunjuk. Iya, kita lebih sering baca berita daripada baca Quran. Lebih banyak buka Facebook, Instagram, Telegram, sekarang lagi TikTok, YouTube daripada Quran. Sehingga jangan salah kalau terlalu banyak masalah. Kadang di majelis banyak orang bawa hadis dhaif karena dunia konten dinonton, bukan Quran. Iya, hadis jelas-jelas palsu, tapi namanya dunia sekarang ini konten, selesai. Apalagi yang bacakan konten ustaz. Ini masalah. Karena kita tidak baca Quran. Padahal kita sudah lihat di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran kalau di situ. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Kalau yang lainnya banyak keraguan, banyak syubhat, banyak sekali kerancuan. Kalau kita baca Quran, pertama dapat pahala, 1 huruf 10 pahala, kedua dia tidak ada keraguan. Kalau perintah atau larangan, tidak ada keraguannya. Kalau itu adalah kisah, cerita, tidak ada keraguan. Karena tidak ada kedustaan di dalam. Ini Quran. Dan ini diingatkan di sini. Orang Yahudi, Bani Israel telah diturunkan kepada mereka Alkitab agar supaya mereka berpetunjuk dengannya. Tapi ini hanya nikmat, mereka lupakan. Mereka lupakan. Bahkan kita sudah tahu pekan lalu bagaimana dia lupakan itu tuntunan Nabi Musa. Dia membuat patung anak sapi. Bayangkan, cepat sekali dilupakan. Dan umat Islam juga akan seperti itu. Nabi sudah berkata seperti itu. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian.
Iya. Ini ada sebabnya ini. Ini ada sebab keluarnya. Yaitu pas setelah Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung pulang ke Madinah karena ada tantangan perang setelah Fatu Makkah di daerah Hunain, dikenal dengan perang Hunain di tahun yang sama dengan Fatu Makkah. Maka di antara pasukan yang ikut adalah orang-orang yang baru masuk Islam di Fatu Makkah itu. Baru masuk Islam. Di antara mereka adalah yang menukil hadits tadi, Abu Waqid Al-Laythi. Yang mereka katakan, nahnu hudatsa ahadin bi Islam. Kami baru saja masuk Islam. Famarorna bi sidrah. Kami pun lewat waktu keluar dari Mekah ke daerah perang Hunain. Kami melewati pohon bidara. Yang mana pohon bidara ini kalau orang-orang musyrikin dulu pohon keramat. Dia gantungkan pedang-pedangnya di situ. Kalau mau dipakai perang dan semisalnya dia gantungkan pedangnya. Maka di antara orang yang baru masuk Islam, belum tahu tauhid. Ini pentingnya belajar tauhid. Belajar yang namanya keyakinan yang benar. Ya Rasulullah, mereka di antara mereka ada yang berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum dati anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami tempat menggantung seperti itu sebagaimana mereka kaum musyrikin punya. Ketika mendengar itu, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Qultum kama qala banu Israil Musa. Kalian berkata seperti ucapan Bani Israel ke Musa. Persis. Bedanya ini Fatu Makkah. Di Bani Israel, itu yang kemarin. Saya tidak singkap kemarin. Ada kejadian setelah lewat di laut itu. Jadi lewat itu di laut, mereka melihat orang yang menyembah selain Allah. Mereka bilang, Bani Israel kepada Nabi Musa, sudah beriman ini. Sudah selamat dari laut. Kejaran Fir'aun. Fir'aun sudah binasa. Dia berkata, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Buatkan kami sembahan seperti mereka itu. Nabi Musa juga bertakbir dan lebih keras daripada sikapnya Nabi tadi. Karena Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum yang bodoh. Gimana caranya? Sudah dia aja hanya menyembah Allah semata, malah meminta sembahan selain Allah. Kan itu hanya orang bodoh. Masa Allah yang memberi kita rezeki, yang memberikan kita keselamatan ini dari laut, setelah itu malah kita menyembah selain Allah? Tidak cocok. Hanya orang bodoh yang seperti itu. Inilah kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita selalu disebutkan kisah Bani Israel di Quran, di hadits Nabi, supaya kita tidak seperti mereka. Agar supaya kita selamat, tidak binasa seperti mereka dibinasakan. Inilah tujuannya. Ini terus terang kata para ulama kita, peringatan kepada Bani Israel terkait dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tapi secara kandungan, ini adalah peringatan kepada kita. Tidak dibacakan kepada kita ini, tidak disampaikan kepada kita kisah ini, kecuali untuk kita ambil pelajaran. Kemudian di ayat yang 54, nikmat yang berikutnya. Wa id qala Musa liqaumi. Ini sebenarnya lanjutan dari kejadian setelah mereka mengambil patung sapi sebagai sembahan. Wa id qala Musa liqaumi. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian telah mendolimi diri kalian. Ucapan Nabi Musa ini menunjukkan bahwa seorang yang berlaku durhaka kepada Allah,
durhaka kepada Rasul, itu dia tidak menzalimi Allah, tidak menzalimi Rasul. Yang dia zalimi dirinya. Ini yang Nabi Musa katakan kepada Bani Israel yang menyembah anak sapi. Ini yang beliau katakan, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, sungguh kalian telah mendolimi diri kalian. Dan kita secara darurat wajib menjaga diri kita. Wajib. Tidak boleh kita mendolimi diri kita. Karena diri kita ini punya hak terhadap kita sendiri. Nabi SAW bersabda, wa inna li nafsika alaika haqqa. Sungguh dirimu itu ada hak terhadap dirimu sendiri. Ada haknya terhadap kamu. Tidak boleh kamu biarkan dirimu ini didolimi. Tidak dibolehkan. Iya, sebagaimana kita tidak boleh dolim kepada orang lain, maka kita juga tidak boleh dolim terhadap diri kita sendiri. Ada haknya. Lihat Abu Darda ketika siang puasa, malam sholat, Nabi berkata kepadanya, wa inna ala nafsika alaika haqqan. Pada dirimu itu ada hak terhadap dirimu. Matamu butuh tidur, badanmu butuh makan, belum lagi istrimu. Wa inna li nafsika wa inna li ahlika alaika haqqan. Dan sungguh terhadap keluargamu ada haknya terhadap dirimu. Ada hak istrimu. Tapi sebelum itu ada hak untuk diri kita. Terhadap diri kita sendiri. Maka siapa yang berbuat dosa dan maksiat, sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri. Na'udzubillah. Innakum dhalamtum anfusakum, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, dengan kalian menjadikan al-ijl, patung sapi itu menjadi sembahan. Kalian menzalimi diri kalian sendiri. Fatubu ila bari'ikum, ini ajakan. Maka bertobatlah kalian ila bari'ikum, kepada bari kalian. Bari yaitu khaliq, kepada yang menciptakan kalian. Bertobatlah kepada yang menciptakan kalian. Iya. Karena seorang kalau berbuat salah, pasti dia lupa kepada yang menciptanya. Maka jadi diingatkan, kembali kepada penciptamu. Kamu tidak dicipta untuk itu. Kamu dicipta untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada patung. Ingat itu. Kamu dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan ini kita semua juga begitu. Kita sering dengar ayat, hikmah kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Innallaha war-razzaq. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, dua golongan, karena dua ini yang disebut dengan tsaqalain. Dua yang dibebani syariat. Yang lainnya dicipta untuk mendukung kita berdua. Untuk mendukung jin dan manusia. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita ini keluar di bumi ini beribadah kepada Allah. Allah tegaskan, saya tidak menginginkan dari mereka rezeki. Kita dicipta bukan untuk mencarikan rezeki untuk Allah sebanyak-banyaknya. Bukan. Wa ma uridu minhum ayyut'imun.
saya juga tidak menginginkan dari mereka agar supaya mereka memberi saya makan. Allah tidak butuh kita kasih makan. Innallaha huwa razzaq. Sungguh Allah lah yang memberi rezeki. Allahus Samad, sering mungkin kita baca. Allahus Samad. Tahu nggak kita makna as-Samad? Allah itu as-Samad. As-Samad itu yang tidak butuh kepada sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Itulah as-Samad. Allah itu tidak butuh kepada apapun, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Tidak ada dari makhluk ciptaannya yang tidak butuh kepadanya walaupun sekedip mata. Kita butuh kepada Allah untuk mengedipkan mata kita. Iya, kita butuh itu. Jangan berbicara yang besar, karena Allah telah bertanya kepada kita, ara'aitum in ja'alallahu al-laila sarmada. Bagaimana pandangan kalian kalau sekiranya Allah jadikan malam seterusnya? Coba bayangkan, gimana kalau malam terus, tidak ada siang? Sama juga sebaliknya Allah juga bertanya, ara'aitum in ja'alallahu nahar sarmada ila yaumil qiyamah. Bagaimana juga pandangan kalian kalau Allah menjadikan siang terus selama-lamanya sampai hari kiamat? Man ilahun ya'tikum bidiya, man ilahun ya'tikum bilail. Adakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Bisa kita bercahaya, tapi cahaya ini adalah cahaya sempit. Hanya menyinari, mencahayai kita ini di sini. Kalau kita keluar, selesai gelap lagi. Tapi cahaya Allah sempurna. Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian malam jika Allah jadikan siang terus? Siapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya di kita. Kita pasti akan menjawab tidak ada. Hanya Allah itu yang bisa mendatangkannya. Makanya inilah yang diingatkan kepada Bani Israel oleh Nabi Musa. Dan ini peringatan pada kita. Kalau kita berbuat salah, jangan lupa kita punya Rob. Kita punya sembahan yang telah menciptakan kita. Makanya kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum. Pintu tobatnya orang dulu. Bunuhlah diri kalian. Maksudnya bukan membunuh diri sendiri, bukan. Itu sebagian kalian membunuh sebagian kalian. Itu cara tobatnya. Ini cara tobatnya orang-orang yang menyembah anak sapi. Saling membunuh. Di antara ulama sejarah ada yang menyatakan mereka saling membunuh di gelap. Ada juga mereka mengatakan tidak. Bahkan saat terang mereka saling membunuh. Ada juga mengatakan orang yang tidak menyembah sapi membunuh yang menyembah sapi. Macam-macam penafsirannya dalam masalah ini. Jelas bentuk tobatnya adalah membunuh yang bersalah. Kita alhamdulillah diringankan tobatnya. Cukup bertobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berlepas dari dosa tersebut. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kata Allah, itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Karena bertobat kepada Allah itu lebih baik daripada kita tetap di atas maksiat. Fataba alaikum, karena dengan bertobat kepada Allah maka Allah akan menerima tobat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, selalu menerima tobat. Ar-Rahim, selalu menyayangi hambanya. Bagaimanapun kesalahannya, Allah akan menerima tobatnya jika dia bertobat. Oleh karena itu di Quran Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya.
bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan. Qul ibadiya alladzina asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Tobat saja, kembali saja kepada Allah. Iya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya orang-orang yang bertobat kepada-Nya. Bayangkan, ini Bani Israel tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu, menyembah patung, tapi tetap diajak untuk bertobat. Dan Allah menerima tobat mereka. Allah menerima tobat mereka. Apalagi kalau dosanya lebih kecil daripada itu. Lebih kecil daripada itu. Maka ayat ini adalah ajakan kepada kita semuanya untuk kembali dan bertobat kepada Allah bagaimanapun besarnya kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Wallahu alam. Ini dua ayat yang kita bisa ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di ayat berikutnya nanti, di pertemuan berikutnya insyaallah. Sebelum masuk waktu kita baca pertanyaan. Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut sini sedikit pertanyaan. Bismillah, apakah seorang perempuan dibolehkan melakukan safar tanpa mahram jika safarnya bertujuan untuk menuntut ilmu? Karena yang saya pahami, safar tanpa mahram pada dasarnya tidak dapat dibolehkan. Namun apakah ketentuan tersebut berbeda apabila safar dilakukan untuk menuntut ilmu? Tidak berbeda. Tidak berbeda. Iya, perempuan itu tidak boleh bersafar tanpa mahram untuk menuntut ilmu ataupun bukan. Karena Nabi SAW yang menyatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa wa ma'aha mahram du mahramin laha. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Di sini tidak halal untuk semua keadaan. Ya, kecuali darurat. Bolehlah karena darurat. Darurat itu kalau hilang nyawanya, kalau dia tidak pergi. Atau hilang agamanya kalau dia tidak pergi. Atau hilang akalnya kalau dia tidak pergi. Atau hilang hartanya kalau dia tidak pergi. Atau hilang kehormatannya kalau dia tidak pergi. Itu baru dibolehkan. Adapun tanpa itu kayak menuntut ilmu tidak. Menuntut ilmu bagi perempuan itu kalau sudah ada bisa dia pelajari di negerinya, tidak boleh dia safar. Tidak boleh dia safar. Bagaimana hukumnya wanita bertugas sebagai petugas kesehatan haji? Padahal ia berangkatnya tanpa mahram dan bersama tim medis wanita dan laki-laki. Tidak boleh. Seorang tidak boleh safar tanpa mahram. Kecuali tidak ada sama sekali kecuali dia, baru boleh. Iya. Dan tidak darurat dia lakukan. Tidak darurat hal tersebut. Karena banyak tim medis laki-laki. Dan pemerintah juga tidak mewajibkan secara darurat. Mereka hanya membuka pendaftaran yang mau menjadi tim medis. Iya. Sehingga tidak boleh kita melakukan safar tanpa mahram. Tanpa mahram. Ustaz, cara mendoakan keluarga yang sudah wafat, apakah dikirimkan Al-Fatihah atau amalan yang lain? Cara mendoakannya umum, doakan saja, meminta pengampunan untuk yang telah wafat. Sudah dicontohkan oleh Nabi SAW terkait dengan orang tua misalnya. Allahumma gfirli wali walidayya. Ada juga doa yang menambahkan mukminin wal mukminat, di samping diri orang tua mukmin mukminat. Itu sudah isyarat
Atau paling tidak kalau kita mau melihat lebih lagi, doa di sholat jenazah itu sudah menjadi contoh. Itu yang kita mintakan untuknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa'idhu min adabin nar wa adabil qabr. Itu doa-doa yang kita doakan untuk orang yang telah meninggal. Adapun kirim Al-Fatihah, tidak pernah Nabi mengirim Al-Fatihah. Tapi mendoakan pernah. Sering. Belum mendoakan Abu Salamah ketika belum tahu sudah wafat. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Belum doakan. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Sebut namanya. Sebut namanya. Tidak apa-apa. Orang yang kita doakan sebutkan namanya. Ya sebutkan namanya. Itu contoh dari Nabi. Tidak ada Nabi bilang waktu meninggal Abu Salamah Al-Fatihah. Tidak ada. Kalau seandainya itu adalah bagus, pasti Nabi duluan lakukan. Pasti Nabi duluan lakukan. Atau amalan yang lain, iya, bisa. Bisa dihajikan, bisa diumrohkan, bisa disedekahkan atas namanya. Sedekah atas namanya sepakat para ulama sampai kepadanya. Dan pilihkan sedekah yang manfaatnya jariah, supaya walaupun kita tidak sering sedekah atas namanya, maka kita harus punya fikih. Jika kita lihat diri kita tidak mampu selalu bersedekah atas nama orang yang meninggal, maka pilihkan sedekah yang jariah. Pilihkan sedekah untuk bangun masjid, pilihkan sedekah untuk bangun jalan, pilihkan sedekah untuk menggalikan sumur, pilihkan sedekah untuk menanamkan pohon. Pokoknya yang pahalanya itu jariah. Pilihkan, karena kadang kita tidak bisa dipungkiri, kita lebih mengingat diri kita daripada orang yang meninggal. Maka mumpung kita ingat, pilihkan sedekah yang jariah, yang manfaatnya itu mengalir. Kasihan kalau hanya sekali didapat. Hanya sekali sedekah, sekali didapat. Seperti kasih makan, bagus. Tapi kan sekali dapat, sekali. Iya. Sekali. Lebih baik pilihkan yang manfaatnya itu walaupun kita sudah lupa, ternyata pahalanya masih mengalir ke kuburan. Iya, makanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata'a min 'amalihi illa min salas." Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali satu dari tiga. Waladun salihun yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Sepakat para ulama madhab, doanya anak soleh untuk orang tuanya sampai kepadanya. Yada'ulah, pakailah dengan ikhlas mendoakannya. Yang kedua, sedekatun jariyah. Itu tadi yang kita sebut, sedekah yang terus mengalir. Yang ketiga, dua ini semua bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak punya anak, ini bisa kita lakukan. Orang-orang yang tidak punya anak, inilah perjuangannya. Tidak usah putus asa, tidak ada anak. Gimana ini? Tidak ada yang mendoakan saya. Kan masih ada pintu lain. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih. Ini tidak semua orang ya. Atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Tentunya tidak semua orang bisa. Ya, tapi kalau kita punya, maka sedekahlah dengan ilmu. Sedekahlah dengan ilmu. Kasih tahu temannya, oh ada hadis saya tahu. Ya, karena kadang sebagian orang tidak semuanya sampai ustadz kepadanya. Nah, muridnya ustadz itulah safir. Itulah utusannya ustadz. Muridnya ustadz itulah safirnya. Iya, kalau dari negara namanya safir. Safir itu kedutaannya. Iya. Itulah musafirnya nanti yang akan sampaikan kepada orang lain. Iya, orang tidak duduk di majelis ini misalnya. Tapi kalau kita pernah sampaikan, dengar, kita kasih tahu teman nanti di warkop, tempat duduk bersama, di grup. Itu namanya ilmu yang diambil manfaat. Kalau diamalkan lagi oleh orang lain, itu yang masuk di kubur.
Itu yang masuk di kuburan. Ini bisa kita lakukan dari amalan-amalan yang disebutkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bayar utang dulu atau umroh dulu? Bayar utang lah. Iya, umroh itu adalah setelah bayar utang. Bahkan setelah kita mencukupi untuk hidup kita dan keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak kita bawa ke sana, maka cukup untuk dia makan sampai kita pulang. Itu umroh. Itu adalah haji. Itu haji atau umroh begitu. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah, hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Demikian pula umroh. Umroh sama hukumnya dengan haji. Setelahnya, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu ke sana, mampu badan, mampu harta. Mampu badan, mampu harta. Dan kalau bertabrakan dengan utang, maka utang dulu. Karena haknya manusia itu, haknya Allah itu dimaafkan. Kalau kita tidak mampu, tapi haknya manusia tidak dimaafkan. Selama dia tidak maafkan, kita tidak dimaafkan. Itu bedanya hak Allah. Karena haknya Allah dibangun di atas maaf. Haknya manusia tidak dibangun di atas maaf. Tidak dibangun di atas maaf. Sampai kita dimaafkan. Atau digugurkan utangnya. Maka bayar utang dulu baru umroh. Bayar utang dulu baru umroh. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang pergi ke kuburan dalam keadaan haid? Tidak apa-apa, tidak ada syarat. Bukan pergi ke masjid ini. Ini pergi ke kuburan untuk mengingat mati. Yang diperselisihkan itu adalah wanita haid masuk masjid, boleh atau tidak. Karena masjid tempat ibadah. Sementara darah haid adalah najis. Itu yang diperselisihkan. Adapun ke kuburan tidak dipersyaratkan suci dari haid. Tidak dipersyaratkan suci dari hadas. Tidak. Boleh wanita walaupun haid ke kuburan. Walaupun khusus untuk wanita, tidak boleh mereka sering-sering ziarah kubur. Ya, wanita. Karena wanita hatinya lemah, nanti malah di sana menangis, meratapi. Beda laki-laki. Beda laki-laki. Iya, wallahu a'lam. Kenapa anda bunyi-bunyi? Mati? Oh. Saya dari tadi tunggu-tunggu bunyi ini. Ustaz, sebagaimana cincin emas diharamkan untuk laki-laki, apakah berlaku juga dengan cincin perak? Tidak. Halal. Nabi bercincin dengan cincin perak. Para sahabat bercincin dengan cincin perak. Emas saja. Emas haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Perak tidak. Sutra haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Laki-laki boleh, tapi 2 jari atau 3 jari atau 4 jari di hadis Bukhari, di hadis Muslim. Bolehlah sutra 4 jari, tertingginya itu. Iya, boleh 2 jari. Misalnya boleh kita pakaikan sutra ini leher, ini lengan baju paling bawah, boleh laki-laki. Tapi kalau baju semua sutra tidak boleh. Sama hukumnya dengan emas. Sama hukumnya dengan emas. Iya, jadi kalau cincin perak halal. Boleh. Nabi bercincin dengan cincin perak, sahabat bercincin dengan cincin perak. Iya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah bunyi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.